Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin semua yang beriman dan bertakwa, semoga senantiasa kita semua termasuk dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkannya dari segala keburukannya. Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu tanda besar akan tibanya hari kiamat, yakni setelah terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam. Namun demikian, Ya'juj dan Ma'juj itu sendiri telah ada jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan sejenis bangsa atau ras manusia juga yang diturunkan dari salah cucu Nabi Nuh alaihissalam, Sanaf bin Yafid bin Nuh. Hanya saja tidak diketahui pasti pada generasi yang keberapa. Yang jelas, bangsa atau ras Ya'juj dan Ma'juj ini mempunyai agresivitas tinggi yang sifatnya sangat merusak dan mengganggu kehidupan manusia lainnya. Mereka suka menyerang dan merampok bangsa-bangsa di sekitarnya dan bertindak sangatlah kejamnya, sehingga menjadi momok dan ancaman bagi manusia di sekitarnya. Rekaman paling sahih tentang keberadaan Ya'juj dan Ma'juj ini terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 92 sampai 98 yang merupakan bagian dari kisah Zulkarnain. Sedang munculnya menjelang kiamat itu setelah terbebasnya Ya'juj dan Ma'juj ini dari dinding baja yang dibangun oleh Zulkarnain. Dan beberapa hadis juga menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Juga tercatat jelas tentang keberadaan Ya'juj dan Ma'juj ini. Zulkarnain dikenal dengan nama Iskandar Zulkarnain. Dalam sejarah, terkadang dihubungkan disamakan dengan nama Iskandar dari Macedonia atau juga The Great Alexander. Dia bukanlah seorang nabi atau rasul, akan tetapi seseorang yang memiliki keutamaan dan prestasi luar biasa, sehingga namanya pun diabadikan dalam Al-Quran. Sebagian riwayat menyebutkan ia hidup pada masa Nabi Isa alaihissalam, tetapi ada juga yang menyebutkan sebelumnya, yakni sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Dan ada juga pendapat yang menyebutkan ia hidup sekitar 1500 sebelum Hijriah atau 900 sebelum Masehi. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Zulkarnain keimanan, kecerdasan, kekuatan, kekuasaan, serta pasukan yang sangat kuat. Ia bisa menaklukkan dan menyatukan wilayah barat Afrika hingga wilayah di timur India, menghapuskan segala macam kezaliman, dan menebarkan keimanan serta kedamaian di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian, Zulkarnain pun melanjutkan misinya ke arah utara hingga tiba di suatu negeri yang bergunung-gunung. Ada yang menyebutkan itu di wilayah Turki atau wilayah Azerbaijan atau Armenia sekarang ini. Namun, Zulkarnain kesulitan melakukan komunikasi dengan penduduk di daerah itu karena mempunyai bahasa yang berbeda. Akan tetapi, akhirnya ia memahami kalau masyarakat di sana sering mengalami gangguan dan ancaman dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang berdiam di antara gunung-gunung yang menjulang tinggi. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka sejak awal melakukan muhibah ke segala penjuru bumi?" Zulkarnain mempunyai misi untuk menyebarkan kebaikan dan keamanan semata-mata hanya karena untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan karena ambisi kekuasaan, kekayaan, atau nama besar. Karena itu, ia berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka." Zulkarnain mulai menggerakkan pasukannya
untuk membuat proyek dinding atau bendungan yang akan menutup akses Yajuj dan Majuj keluar dari wilayahnya. Dengan bantuan penduduk setempat, ia meminta mereka untuk mengumpulkan potongan-potongan besi dan tembaga sebagai bahan pembuatannya. Namun, sebagian ulama menyebutkan dinding atau bendungan itu terdiri atas 2 lapisan besi setinggi 2 gunung yang mengapitnya. Di tengah-tengahnya dituangkan tembaga yang telah dicairkan dengan panas sangat tinggi. Entah teknologi atau arsitektur apa yang digunakan Zulkarnain dalam merealisasikan bendungan baja tersebut, sehingga begitu kokohnya hingga dekat datangnya hari kiamat kelak. Tapi yang jelas, hal itu tidak terlepas dari bimbingan ilham atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Sikap tawadu Zulkarnain tampak sekali ketika dinding atau bendungan itu telah selesai dikerjakan. Lalu ia berkata, "Ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar." Sebagian riwayat menyebutkan tempat tinggal Yajuj dan Majuj itu adalah jurang yang begitu dalam, terkurung oleh 2 gunung dengan dinding menjulang begitu tinggi dan hampir tidak bisa jamah karena sangat begitu licinnya. Di balik gunung-gunung itu hanya batu-batuan yang sangat curam dan terjal, serta lautan luas yang begitu ganas gelombangnya. Setelah jalan keluarnya tertutup dengan dinding yang dibuat oleh Zulkarnain itu, praktis Yajuj dan Majuj pun terisolasi dari dunia luar. Bahkan sinar matahari pun tidak bisa menembus tempat tinggalnya. Namun demikian, dengan kehendak Allah, mereka tetap bisa bertahan hidup hingga menjelang kiamat kelak, bahkan berkembang biak dengan sangat cepatnya, sehingga hingga jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, kalau setiap harinya Yajuj dan Majuj itu melakukan penggalian untuk menembus gunung atau dinding baja tersebut. Setelah seharian penuh melakukan penggalian begitu dalam dan jauhnya, bahkan hampir saja mereka bisa melihat sinar matahari. Namun salah satu pemimpinnya akan berkata, "Berhenti, kembalilah kamu sekalian, kita lanjutkan besok pagi untuk menggalinya." Akan tetapi Maha benar Allah, dengan kehendaknya malam harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lagi dinding itu utuh seperti semula, sehingga pagi harinya mereka harus menggali lagi dari awal. Ketika mereka telah hampir menembus dan nyaris melihat sinar matahari, lagi-lagi pemimpinnya menghentikan untuk melanjutkan penggalian keesokan harinya. Pada malam harinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lubang atau galian mereka seperti semula. Begitu seterusnya, berulang-ulang hingga hari kiamat menjelang. Dan memang seperti itulah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yajuj dan Majuj akan muncul ketika kiamat benar-benar telah sangat dekat. Namun sebagian ulama berpendapat ketika kemunculannya menjelang hari kiamat kelak. Yajuj dan Majuj mempunyai bentuk yang sangat berbeda dengan umumnya manusia sekarang. Walau sebenarnya berasal dari ras manusia juga, mereka terdiri dari 3 bentuk dengan ukuran yang berbeda. Pertama, mirip dengan lebah atau pohon besar Al-Arzi dengan ukuran yang sangat besar, yakni 120 hasta atau sekitar 60 meter. Kedua, ukurannya lebih kecil dan berbentuk persegi panjang dengan daun telinga yang sangat lebar. Ketika tidur, satu telinga dipakai untuk alas dan telinga satunya untuk selimut, dan yang ketiga sangat kecil, tak lebih dari sejengkal saja. Tetapi mereka itu semuanya bercakar atau kukunya sangat panjang dan suaranya seperti auman singa atau gonggongan anjing. Tentu sulit untuk dijelaskan secara ilmiah bagaimana bisa seperti itu. Tetapi kalau mengutip dari teori evolusi Darwin, terlepas bahwa kita tidak boleh mempercayai pendapatnya bahwa manusia berasal dari jenis primata atau kera, dan bisa saja
Yajuj dan Majuj mengalami evolusi dan menjalani proses adaptasi sehingga menjadi 3 bentuk dengan ukuran yang berbeda-beda. Seperti itu, tetapi apapun bentuk dan ukurannya, benar atau tidak seperti itu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang lebih mengetahuinya. Mereka memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi tanda besar akan datangnya hari kiamat, dan mereka semua itu hanya akan menjadi penghuni neraka jahanam karena tidak ada satupun yang beriman. Dalam sebuah hadis cukup panjang tentang tanda-tanda kiamat dari sahabat Nawas bin Simek, Nabi SAW menceritakan bahwa setelah membunuh Dajjal dan menyelamatkan kaum muslimin dari fitnahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, "Sesungguhnya aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak akan terkalahkan oleh siapapun juga." Maksudnya adalah Yajuj dan Majuj. Karena itu selamatkanlah mereka, yakni kaum muslimin yang saleh-saleh, ke Bukit Sersina. Maka Nabi Isa alaihissalam membawa kaum muslimin menuju Bukit Sersina. Dan tak lama setelah itu, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinding baja yang dibuat Zulkarnain berhasil ditembus oleh Yajuj dan Majuj. Mereka dengan cepatnya bergerak membanjiri bumi di sekitarnya, seperti digambarkan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Apabila dibukakan tembok, Yajuj dan Majuj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, walau dalam bentuk yang tidak lazim seperti manusia. Tetapi Yajuj dan Majuj itu juga bersenjata semacam panah. Mereka merusak, menyerang, dan menghancurkan apapun yang mereka temui, manusia dan binatang. Binatang yang telah terbunuh, kecil ataupun besar, langsung dimakannya mentah-mentah. Bahkan jika ada sesamanya dari Yajuj dan Majuj yang mati juga, mereka memakannya, dan tidak ada dari mereka yang mati kecuali telah menurunkan berkembang biak, paling tidak 1000 orang. Ketika melalui danau Tabariyah yang begitu luas dan penuh airnya, mereka meminumnya hingga habis dalam sekejap. Bahkan bagian belakang dari pasukan Yajuj dan Majuj ini mendapatinya dalam keadaan kering dan berkata, "Tentunya di sini ada air sebelumnya." Hampir seluruh penjuru bumi telah diserang dan dipenuhi oleh Yajuj dan Majuj, terkecuali 4 tempat, yaitu Makkah, Madinah, Baitul Maqdis, dan Bukit Sersina. Sama seperti ketika Dajjal menjelajah bumi, keempat tempat itu dijaga ketat oleh para malaikat sehingga mereka tidak mampu memasukinya. Namun di tempat lainnya hampir tidak ada manusia yang bertahan hidup, atau kalaupun ada, mereka merasakan kesengsaraan yang luar biasa karena ketidakadanya sungai, danau, atau sumber air lainnya kecuali telah mengering dihabiskan airnya. Begitu juga hampir tidak ada pepohonan dan tanaman atau sumber makanan lainnya kecuali telah dirusak, dihancurkan, atau dihabiskan oleh mereka ini. Bahkan orang-orang yang bertahan hidup di 4 tempat tersebut pun, termasuk Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya, juga mengalami penderitaan yang tidak terperikan karena terbatasnya makanan. Seolah-olah satu kepala sapi saat itu bisa lebih berharga daripada 100 dinar. Tidak terbayangkan. Dalam puncak penderitaan itu, Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah agar Yajuj dan Majuj dilenyapkan dari muka bumi ini. Lalu Allah mengabulkannya, dan tiba-tiba atas kehendaknya mereka dihinggapi penyakit semacam ulat yang menggerogoti lehernya, dan mereka jatuh bergelimpangan di tempatnya masing-masing. Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin lainnya langsung sujud syukur. Tetapi permasalahan belum selesai sampai di situ. Begitu turun dari Bukit Sersina, mereka sangat terganggu dengan adanya bangkai Yajuj dan Majuj yang tidak mungkin mereka kuburkan secara normal karena sebegitu banyaknya. Lagi-lagi Nabi Isa alaihissalam berdoa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ribuan burung sebesar unta yang berwarna hitam
dan berparuh besar. Dengan paruhnya mereka membawa bangkai-bangkai itu ke tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Walau bangkainya telah lenyap, tetapi kotoran Yajuj dan Majuj itu masih berserakan di bumi. Begitu juga dengan baunya yang menusuk hidung. Maka itu pula Nabi Isa alaihissalam kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan yang begitu derasnya, membersihkan dan mensucikan bumi seperti sedia kala. Akan tetapi baunya tidak bisa lenyap begitu saja. Diperlukan waktu 7 tahun sampai bau Yajuj dan Majuj itu benar-benar hilang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.